Iya, begini, bagus sekali. Ini mudah-mudahan para koruptor seluruh Indonesia pada mendengar ini. Bertaubat juga insya Allah. Itu bertaubat. Amin, luar amin biasa. Ya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, kita doakan bersama. Amin, amin, amin. Ya, begini prinsipnya. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa dengan Allah, maka syarat 3 tadi sudah cukup untuk bertobat. Yang pertama, benar-benar meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua, yaitu kita benar-benar menyesal. Oh iya, saya berbuat dosa. Kalau menyesal itu dalam dirinya tidak ada keinginan untuk berbuat yang sama. Nah, kalau misalnya ada keinginan untuk berbuat yang sama, ini mungkin yang disebut dengan tobat sambel itu, gitu kan? Nggak nyesel dia, kan? Yang ketiga itu benar-benar bertekad dalam dirinya, saya mau hijrah, tidak lagi berbuat kesalahan dan akan memperbaiki diri kita. Selesai. Itu kalau urusannya dengan Allah. Tapi ketika koruptor, urusannya dengan manusia, tidak cukup dengan 3 perkara tadi. Ada tambahannya. Harus ditambah plus itu. Harus ada plusnya. Nah, plusnya itu harus membersihkan dirinya dari hak-hak yang diambilnya. Artinya, kalau koruptor tahu diri lah berapa yang bukan haknya masuk dalam kantong pribadinya. Atau mungkin pengurus masjid yang biasanya terjadi uang zakat masuk dalam jaketnya karena mengambil hak orang lain. Nah, ini luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah. Sudah uang zakat masuk ke dalam jaket. Allah Karim. Ini hubungannya dengan manusia. Berarti cara bertobatnya ini, kalau benar-benar taubatan nasuha, harus ditambah lagi membersihkan dirinya. Uang yang dia ambil bukan haknya, harus dikembalikan. Kalau mungkin di Indonesia ada yang mengatur, dia sadar diri lah, uang yang bukan haknya hendaknya diserahkan ke negara. Karena nggak mungkin kalau diserahkan kepada individu penduduk Indonesia. Serahkan ke negara. Dan ketika mau bertobat, benar-benar bertobat ini, kita memerlukan kejujuran dalam diri kita. Jangan sampai uang yang diambil 3 miliar, kemudian yang dikasih sama negara hanya 200.000. Enggak, ini Allah Maha tahu. Dimanapun kita berpijak, ingat, Allah mengetahui gerak-gerik kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kamu tidak tahu ilmunya. Betul tadi kepada para penanya itu tadi. Koruptor di Indonesia itu cuma 1. Cuma temennya banyak. Yang 1 mulai, nah temennya ngikut-ngikutan, mensetujui itu. Nah, ini yang harus diberantas, kata Allah. Jangan kamu mengikuti suatu perbuatan yang kamu tidak tahu ilmunya. Karena hakikatnya penglihatanmu, pendengaranmu, ucapanmu, bahkan detak hati ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla Jalalu. Subhanallah ya Pak Ustadz, nih benar-benar kalau misalnya dengan manusia pertanggungjawabannya agak sedikit berat nih ya, karena betul. Tadi setelah mengembalikan harus sesuai jumlahnya. Kemudian harus mau menanggung malu juga. Malu, ya. Harus deklarasi mungkin nih ya, panggil infotainment sekali. Terus udah gitu ini juga mungkin Ustadz, aspek hukum kalau memang diadukan oleh yang merasa tidak terima, aspek hukumnya harus jalan, dia harus terima berarti. Harus terima konsekuensinya. Hukumnya dia harus terima. Karena dalam ayat lain pun Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rusul wa ulul amri minkum. Bahwa ingat, apapun kita berada di negara yang mana negara ini ada ulul amri, yang Allah menganjurkan kepada kita, mewajibkan kepada kita, kita harus taat dengan ulul amri. Artinya apapun lembaganya, kalau memang itu dibentuk oleh pemerintah untuk membersihkan orang-orang yang kurang tanggung jawab di negara ini, yuk konsekuensinya harus kita terima dengan lapang dada, kita ikuti prosedur yang ada. Jadi siap nanti ya kalau misalnya harus nginep di
Rodeo hotel harus siap ya, subhanallah nih Pak Ustadz. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita punya kekhilafan sama Allah, tobat itu nggak diketahui ya Ustadz ya. Nggak mungkin pas kita melakukan kesalahan hidungnya seperti Pinocchio, misalnya nggak dikasih Allah kayak gitu ya Pak Ustadz ya sebetulnya ya. Nah tapi kalau melakukan kesalahan terhadap manusia, nah itu konsekuensinya harus ditanggung ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan dengan melihat beratnya konsekuensi, nggak ada lagi nih koruptor nih. Amin. Ya Allah. Baik, selanjutnya ada satu lagi, boleh dipersilakan untuk satu pertanyaan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Harir yang sama-sama kita hormati, saya simpel aja bertanya, gimana sih kita tahu taubat kita diterima? Kita dengar di Al-Quran itu ada kisah Fir'aun, yang mana taubatnya itu nggak diterima. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, silakan Pak Ustadz. Iya, jadi Fir'aun itu Ramses ya. Diceritakan bahwa dia orang yang mengaku Tuhan, dan ketika dia mengatakan saya bertobat, ternyata taubatnya itu nafasnya udah di tenggorokan. Maka singkat saja, tobat kita bisa diterima, siapapun tobat bisa diterima ketika matahari belum terbit dari sebelah barat. Yang kedua adalah taubat kita bisa diterima ketika nafas kita belum nyampe tenggorokan, artinya belum sakaratul maut. Allah yubarik Allah. Mudah-mudahan ya insya Allah ya, setelah tadi kita tahu syarat-syarat taubatnya seperti apa, kemudian kisah-kisah yang terdahulu, insya Allah mudah-mudahan ya Pak Ustadz ya, kita semua kalau mempunyai kesalahan segera untuk melaksanakan taubat tentunya. Amin. Baik Pak Ustadz, nampaknya waktu jua nih, ngobrol-ngobrol kita tidak terasa ya di Mutiara Dakwah. Baik, kalau begitu ada benang merah yang ingin disampaikan dalam diskusi kita tentang taubat kali ini, silakan Pak Ustadz. Iya, jadi pemirsa TVRI di mana saja berada, ketika manusia berbuat salah, maka itu manusiawi. Namun jangan ikuti perbuatan salah itu yang kedua kalinya atau terus-menerus salah. Jadi kalau toh memang ada klasifikasi dosa-dosa besar, ada klasifikasi dosa-dosa kecil, dalam Islam itu semuanya bisa termaafkan. Karena Allah Jalla Jalalu dalam hadis qudsinya, beliau berfirman, Inna rahmati yaghlibu alal ghadabi. Dan tidak ada dosa kecil, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkahanku. Tidak ada dosa kecil kalau kita mau mengikuti dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Dan tidak ada dosa besar kalau kita mau mengikuti dengan taubatan nasuha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih nih Pak Ustadz bincang-bincangnya. Aduh nggak terasa ya. Alhamdulillah ilmu dapat, kita ya diingatkan dapat. Kemudian waktu juga tidak terasa, bermanfaat sekali nih Pak Ustadz. Baik, terima kasih untuk kedatangannya. Insya Allah Pak Ustadz, kita akan terus tunggu nih Pak Ustadz ya, datang-datang lagi ke saung kita ya Pak Ustadz ya. Baik, Alhamdulillah para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi Alhamdulillah perbincangan kita dengan Ustadz Harir Rijal bertemakan tentang taubat. Dan perlu diingat sekali lagi para pemirsa, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi manusia seperti apa yang dijanjikan akan bertemu dengan Allah, yaitu manusia yang dapat mengikis kesalahannya dengan taubatan nasuha. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.